Selain kamu dapat biaya sekolah gratis, kamu dapat relasi ke menteri langsung. Iya gitu. Gitu. Action. Hai, Kisanak semua, kembali lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam kondisi yang sehat ya teman-teman. Ya, kita kali ini kedatangan lagi nih tamu kita. Siapa namanya? Kak Putri. Yeay. Ya, di konten kali ini kita akan balik lagi ke konten ngaso, ngaji sosiologi. Sekarang apa nih yang mau kita omongin ya? Kita ngomongin yang lagi angkat-angkat aja kali. Yang lagi anget. Es teh manis? Es kok anget ya? Salah. Nasi uduk? Enggak, bukan. Enggak, bukan. Yang lagi anget sekarang itu Citayam, bro. Bukan. Kita mau ngomongin Apa? SCBD, Citayam Fashion Week. Oke, Citayam Fashion Week. Yang di SCBD. Kalian pasti sudah tahu kan? Kak Putri apa pesertanya juga? Enggak sih, Oh, saya enggak. Saya enggak fashionable orangnya. Enggak fashionable? Enggak. Fashionable padahal. Ya, Kak Putri ini teman-teman, seperti biasa yang udah kemarin dari video sebelumnya, Kak Putri ini mahasiswa di sosial politik di salah satu universitas ternama di Bali. Ya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang coba kita mau ngomongin tentang Citayam nih ya. Citayam ini kalau yang Putri tahu yang kayak gimana sih? Yang wujudnya kayak gimana sih? SCBD tuh, SCBD. CBD belum itu pernah kesana sih ya. Belum pernah ya? Belum pernah sama sekali, belum pernah. Cuman kalau lihat di internet itu ya pasti apa sih kayak trotoar gitu kan? Ada bukan kayak zebra cross. Nah itu. Okay. Terus mereka tuh anak-anaknya pada jalan gitu kayak ya fashion week gitu, kayak jalan fashion gitu, ngerti kan? Catwalk gitu lah. Kayak ngepamerin fashionnya dia gitu. Gitu sih yang aku tahu dari internet. Ya. Oh, jadi mereka ala-ala catwalk di zebra cross ya gitu intinya ya? kayak walking model gitu aja sih. Iya, tapi kalau yang aku baca juga nih, mereka bikin Citayam Fashion Week-nya itu every weekend aja kayaknya ya, yang aku baca ya. Cuman sehari-hari tetap banyak yang nongkrong-nongkrong di wilayah situ, makanya disebut wilayahnya SCBD. Padahal kan harusnya Sudirman Central Business District gitu kan ya. Tapi jadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok, agak jauh peruntukannya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Namanya sebuah hal yang baru, kreasi yang baru, tidak melanggar hukum gitu ya. Ini nggak apa-apa. Itu hanya sebuah aktualisasi diri dari beberapa anak remaja gitu ya. Kalau lihat dari umur-umurnya, mereka umur berapa sih? Kemarin waktu itu kan sebelum yang namanya ada Citayam Fashion Week itu kan ada kayak yang apa sih? Kalau kalian tahu yang di TikTok itu yang namanya, aku nggak tahu sih namanya apa, cuman yang kayak wawancara gitu. Kak namanya siapa kak? Gini. Iya namanya Bonge, namanya siapa? Bonge. Iya bener, ada namanya Bonge. Ya. Terus habis itu dia umurnya berapa? Ada macam-macam sih. Cuman rata-rata masih belasan tahun gitu sih. Kayak macam rata-rata kayak mungkin 17, 18 gitu. Iya, gitu. Iya sih. Berarti rata-rata Gen Z ya, seumuran mereka di sana ya. Nah, kalau teman-teman ada yang lebih muda lagi, kayak ada yang 16 tahun, ada 15 tahun itu juga ada. Ya Gen Z itu kan yang usianya yang lahir antara kelahiran 96 sampai 2009 tuh masih Gen Z sih kan. Yang lahiran itu. Berarti termasuk Anda sendiri ya? Iya. Kak Putri sendiri juga Gen Z ya? Iya. Gitu. Atau punya fashion show sendiri nanti? Enggak. Oh enggak, belum ya? Iya. Ya kalau dilihat dari sosiologinya sih ya, yang namanya umur-umur segitu ya, apalagi di usia-usia Gen Z, yang mereka tuh ya pertama butuh aktualisasi diri ya. Gitu. Kalau mungkin orang-orang dulu butuh aktualisasinya itu lebih sering main di gang atau di kompleknya sendiri gitu ya. Ya mesti kayak zamanku ya misalnya, ya main bola aja di jalanan atau di mana cari masih banyak lahan kosong gitu. Sementara di generasinya Gen Z ini untuk mengaktualisasikan dirinya tuh lebih sering berbau media informasi gitu ya. Sering sekali bersinggungan dengan media-media informasi, ya HP, ya gadget, ya YouTube, ya TikTok yang paling masif sekarang mungkin ya. TikTok. Omi nggak Omi?
itu kayaknya iklannya banyak banget Omi gitu. Apa sih kayak Tantan kayak gitu-gitu lah. Waduh, jangan ya. Bagus Kak Putri nggak tahu. Bagus gitu. Jangan Tinder kayak Tinder gitu, kayak Tinder. Jangan ya. Nggak pernah juga. Gitu. Gitu. Jadi anak-anak sekarang aktualisasi dirinya itu dengan media informasi, dengan gadget-gadget gitu ya. Sehingga mereka kemudian sebagai lumrahnya seorang di usia remaja, yang dalam hal ini udah Gen Z, maka aktualisasi dirinya akan diwujudkan melalui media-media informasi. Dan salah satunya dengan menguploadkan diri di TikTok. Gitu kan awalnya kan Fashion Week ini kan itu ya, si SCBD ini kan banyak ramai di TikTok ya. Yang ada JJ Slebel apa Bonge gitu ya. Kayak gitu-gitu. Roy itu kurma dan lain-lain. Apal sekali ya. Soalnya tuh di TikTok saya tuh ini kayak saya scroll SCBD, scroll lagi ada Bonge, scroll lagi gitu. Apa follow-nya itu doang? Enggak. Oh enggak. Di FYP saya. Gitu. Dan ya mungkin Kak Putri juga saat seusianya ya butuh aktualisasi diri. Mungkin Kak Putri aktualisasi dirinya dengan ikut OSIS atau ikut organisasi apa, ikut kegiatan apa gitu ya. Nah ada juga yang memang mungkin seleranya di fashion semacam teman-teman kita yang di SCBD ini ya, dengan fashion mereka gitu, dengan fashion mereka yang mereka tampilkan, mereka butuh pengakuan atas aktualisasi diri mereka gitu ya. Dan kemudian akhirnya kenapa kemudian jadi terpilihnya di SCBD itu ya, di Sudirman itu. Ini SCBD ini kan targetnya di Duku Atas nih, Put. Deket banget sama stasiun BNI. Stasiun BNI 46 gitu ya, stasiun MRT. Gitu. Dan itu aksesnya bisa dijangkau juga pakai KRL sebelum naik ke MRT-nya gitu. Makanya kemarin terakhir itu sebelum video ini dibuat, nggak cuma dari orang-orangnya tuh nggak cuma dari Citayam, Depok atau Bojonggede, tapi juga dari Tangsel, dari Bogor gitu ya, dari Bogor atau bahkan kemarin ada yang dari Rangkas gitu ya. Karena semakin terintegrasinya juga transportasi, semakin juga mereka mudah ke sana. Nah, kenapa kemudian dipilih wilayahnya adalah Sudirman? Karena Sudirman itu mungkin direpresentasikan sebagai wilayah yang maju. Baik dalam teknologinya, baik dalam fashionnya gitu ya. Sehingga mungkin anak-anak ini akan merasa kalau mereka mengaktualisasikan di situ, mereka akan bisa dapat perhatian yang cukup banyak. Paham. Mungkin beda ceritanya kalau mereka mengaktualisasikan dirinya di daerah Rawamangun atau di daerah Kalideres, akan beda hype-nya gitu ya. Toh juga mereka kemudian membawa gaya yang kemudian mungkin akan sedikit berbeda 180 derajat dengan fashion orang-orang yang biasa berlalu lalang di daerah SCBD. Dan itu kemudian yang menyebabkan kenapa mereka menjadi kemudian center of pusat perhatian gitu ya, jadi pusat perhatian kayak gitu. Jadi sebenarnya terkonsep loh kalau mau dipikirin itu ya. Mereka milih mungkin mereka nggak sadar ya, tapi mereka milih SCBD itu ya karena di situ mungkin mereka bisa disorot, dapat spotlight yang cukup baik gitu ya. Benar. Karena mungkin di rumahnya tidak dapat pengakuan atau tidak diberi kesempatan untuk berargumentasi, beraktualisasi diri gitu ya. Kalau Putri kan di rumah dapat lah ya kesempatan berargumentasi, pasti aktualisasi gitu. Sehingga mungkin Kak Putri nggak butuh pengakuan di tempat yang seperti itu gitu misalnya. Karena kebutuhan manusia akan pengakuan itu ya pasti ada dan beda-beda. Ada dan beda-beda. Dan itu tergantung background dari bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungan yang ngebentuknya gitu ya. Karena kan kita lihat juga yang di sana ya bagaimana kalau di sosiologi itu ada teori fakta sosial, di mana memang nilai dan norma yang dianut itu tergantung circle, ya kan? Oke, kalau misalnya baru awal-awal mungkin kita akan aneh ngelihat di SCBD ada kayak gitu. Sekerumpulan orang berfashion seperti itu gitu. Tapi mungkin kalau sekarang kita yang berpenampilan seperti ini ada di tengah-tengah mereka gitu. Kita yang aneh jadinya. Gitu, kita yang aneh. Waktu itu siapa ya? Pokoknya ada selebgram kalau nggak salah. Atau TikToker gitu, intinya dia kayak bikin konten gitu, dia ke sana ke SCBD itu tadi. Iya, dia fashionnya yang kayak
kalau buat aku sih bagus, tapi buat mereka mungkin biasa aja gitu. Terus sama anak-anak sana tuh langsung kayak diketawain, diliatin gitu-gitu kan. Terus dari kayak awalnya aku kayak terserah orang kali, kenapa sih lo ngeliatin ini banget gini-gini gitu-gitu kan, kayak emang dia fashion taste dia seperti itu gitu kan. Terus tapi lama-lama kayak oh ya emang berarti bukan tempatnya dia kayak apa, berarti memang di SCBD ini tuh tempatnya itu fashionnya itu bukan yang biasa aja, emang yang kayak ya yang kayak seperti yang kita lihat biasanya, yang seperti kita lihat di internet itu gitu, kayak gitu. Terus juga waktu di mana, cuman ini sih kalau masalah fashion Citayam gini-gini itu sebenarnya kreatif ya, cuman yang jadi concernnya orang-orang itu yang kontra apa yang pro nih? Enggak, yang concernnya orang-orang yang kontra akan keberadaan mereka atau yang iya, pro? kontra keberadaan mereka. Itu lebih ke kebersihannya sih. Waktu ibu aku kan pernah kesana kan, terus kak di sana tuh bersih loh gini-gini gitu-gitu. Tapi setelah yang aku lihatnya dari internet ya, karena aku nggak pernah kesana kan gitu. Terus kalau yang aku lihat dari internet itu sempat ada sampah berserakan kayak minuman ini loh, minuman plastik gitu. Aqua gelas ya, bekas kemasan gitu. Terus habis itu ngopi. Iya, terus yang nutrisari gini-gini yang plastik-plastik itu tuh mereka nggak tanggung jawab untuk ngebersihin gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau yang waktu itu aku sempat ngelihatnya seperti itu gitu. Aku lebih concernnya ke situ sih, kayak boleh di situ karena ini kan ruang publik ya. Ruang publik, bukan public space. Ini kan ruang publik ya, kita nggak bisa kayak apa namanya nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu gitu kan. Terus paling itu aja sih yang menurut aku kayak kalau bisa boleh di sini, tapi itu juga tadi jaga kebersihannya gitu, jaga sikapnya, jaga kebersihan gitu. Kan kalau kayak sikap kayaknya nggak ini banget sih, paling kebersihan gitu sih. Gitu. So anak Citayam, anak SCBD yang lagi nonton, jaga kebersihan please di sana ya. Kalian nggak akan dilarang, kalian nggak akan dimusuhin atau seperti apa gitu, asal kalian tetap tertib sama norma dan nilai yang dijunjung di sana juga gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi betul. Memang sebagaimana teman-teman tahu ya, di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung gitu. Gitu. Karena di sana juga wilayah yang sebagaimana singkatannya gitu ya, Central Business District gitu ya. Di sana ya perlu merupakan pusat bisnisnya Jakarta, yang kemudian pasti di sana banyak perputaran uang, banyak perputaran ekonomi, dan kemudian banyak investor-investor atau seperti pekerja-pekerja yang juga butuh gitu. Butuh ruang publik yang sama seperti teman-teman Citayam ini. Butuh ruang publik yang sama untuk merefresh juga gitu, karena dia habis kerja gitu ya teman-teman. Jangan sampai hanya menyenangkan sebagian pihak gitu ya. Jangan sampai cuma teman-teman Citayam senang, mereka enggak. Jangan sampai mereka doang yang senang, teman-teman Citayamnya enggak gitu kan. Begitu. Makanya teman-teman Citayam juga harus memperhatikan masalah kebersihan gitu ya. Karena bagaimanapun itu sebuah wilayah yang memang tadinya diperuntukkan untuk Central Business District gitu. Bagaimana, bayangkan aja kalau misalnya diakibatkan oleh kotornya tempat itu, kumuhnya tempat itu yang tidak sama-sama kita jaga, lalu kemudian membuat investor ilfeel gitu. Lah gimana gue mau kerja sama orang-orang di sini gitu ya, tempatnya aja nggak dijaga misalnya seperti itu, lalu dia cabut nyari tempat yang lebih baik, lebih bersih kayak gitu. Mungkin poinnya Kak Putri tadi ya, kalau bisa teman-teman tetap menjaga kebersihan, bukan kalau bisa, harus gitu ya. Harus, sehingga teman-teman juga tetap bisa berekspresi, tetap bisa mengaktualisasi diri gitu ya. Kalau menurut Kak Putri bakal lama nggak sih Citayam Fashion Week ini? Menurut aku sih kayaknya yang lama banget sampai 10 tahun kemudian kayaknya enggak juga sih. Soalnya ini kan lagi hangat-hangatnya aja kan. Apa namanya? Ya kayak gitu sih, paling apa namanya? Kalau bakal lama banget sih enggak bakal lama banget. Cuman kayaknya ya
palingan ini udah berapa bulan sih? Kayaknya belum sebulan. Ya belum sebulan Belum ya, paling sebulan ya kayak teman. 5-an bulanan gitu paling. Kalau nggak paling lama setahun gitu. Karena pasti akan ada yang lebih menarik lagi, ngerti nggak sih? Iya. Kan karena media itu kan cepet banget ya. Betul. Kesorotnya tuh cepet banget. Mungkin ada yang lebih menarik lagi, lebih unik lagi gitu, pasti bakalan kesorotnya lebih cepat gitu. Karena bagaimanapun ya spotlight itu pasti berpindah sih. Iya. Sebagaimana cepatnya spotlight itu menyorot teman-teman Citayam, juga mungkin sebagaimana nanti akan cepat juga sorot lampu itu pindah ke hal yang lain gitu ya. Iya. Karena memang sosial itu masif ya, dinamis ya, Iya. bergerak terus gitu ya. Nah, kalau yang aku lihat juga kemarin mungkin kenapa kemudian di SCBD ini jadi cukup rame gitu ya. Karena aku lihat juga kemarin juga masuk dalam liburan sekolah gitu. Oh iya benar. 3 minggu liburan sekolah, mungkin beberapa anak-anak di sana jenuh gitu ya, di rumah aja gitu ya, di rumah nonton TV, diomelin emaknya gitu ya, di main HP mulu gitu ya. Ya kan ya, kalau di main HP mulu, keluar ke sono gitu kan. Ya udah akhirnya mereka keluar nyari aktualisasi diri. Naik kereta lah dari daerah Bojong, dari Citayam, dari Depok, dari Tangerang gitu ya. Ke sana demi dapat aktualisasi diri, demi bisa mungkin menghilangkan penatnya mereka juga gitu. Nah mungkin makanya tren ini mungkin akan memudar seiring masuknya kembali sekolah, apalagi PTM 100%. Dan mungkin juga bisa dibubarkan nantinya apabila tren COVID kita makin naik. Iya. Karena crowd-nya luar biasa men, gitu ya. Iya, kemarin lihat di internet juga. Iya. Ramenya tuh ramai banget. Ramai banget gitu ya. Apa sih? Aku nggak tahu sih namanya, kayak tim media gitu, bukan yang TV ya, tapi kan biasanya di ini tuh yang namanya YouTube mungkin ya. Iya, kayak YouTube gitu ngesorot gitu kayak kan. Narasi, asumsi mungkin kayak gitu ya. Atau media-media besar mungkin ya. Kayak gitu sih. Iya, kayaknya kemarin juga agak disesalkan gimana salah satu dari mereka yang ditawarkan beasiswa itu tuh. Oh iya, itu Ya, mungkin nggak nyebut nama. memang itu hak prerogatif orang tersebut ya. Iya. Mau nerima apa enggak gitu ya. Tapi kalau aku mungkin aku terima banget gitu. Kak Putri juga mungkin ya, Iya. terima banget ya Gratis loh. dibeasiswakan Itu oleh. dari menteri loh itu padahal. Iya, selain kamu dapat biaya sekolah gratis, kamu dapat relasi ke menteri langsung. Iya gitu. Gitu. Tapi memang haknya dia. Untuk Mungkin menolak gitu. Kita nggak yes. bisa kayak yang ngejudge gitu, nggak. Iya, Cuman nggak apa-apa. Ya mungkin memang nanti bisa dimanfaatkan buat orang yang mau iya, gitu ya. intinya tawarin aja ke orang yang lebih mau gitu. Siapa tahu karena orang itu nggak mau, terus tiba-tiba ditawarin ke Kak Putri, tawarin ke aku, ya boleh gitu ya. Gitu. Boleh, ya terima kasih buat yang nolak gitu ya. Iya, makasih. Jadi gitu. kesempatan buat kami-kami yang mau untuk mengambil beasiswa itu untuk ya ambil gitu ya. Ya karena memang kita respect aja ya. Goals hidup orang memang beda-beda. Iya, Ya. beda-beda. Cara pandang hidup orang beda-beda. Nanti dia akan kedepannya dia akan menyadari sendiri bahwa yang namanya kok gue bisa sih, kenapa ya kok gue nolak ini gitu. Iya. Pasti akan dia menyadari sendiri gitu. Kalau menurutku yang konten itu nggak apa-apa ya. Yang konten itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang konten itu nggak apa-apa. Cuman kalau sampai mengedepankan konten ketimbang pendidikan gitu ya. Nanti dia akan ngerasain sendiri. Iya, kalau menurut kita ya. Kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda, nggak apa-apa ya. Kita demokrasi aja, kita orang demokratis aja. Menurut pandangan kita seperti itu, karena akan sayang. Karena pendidikan itu kan kalau di sosiologi aja sebagai social elevator, gitu, yang bisa mendongkrak status sosial teman-teman dari yang bawah ke atas. Ya mungkin teman-teman yang lagi disorot ini merasa terdongkrak sekarang ya, merasa terdongkrak, lagi naik, lagi up banget gitu ya, merasa nggak perlu lagi sekolah, duitnya udah banyak gitu mungkin gitu ya. Ya itu mungkin nyamannya sementara aja kalau menurutku ya, karena nantinya ada bel. Tanda kita lagi di sekolahan adalah ada bel ya. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau menurutku konten nggak apa-apa, mengaktualisasikan diri nggak apa-apa. Cuman pendidikan teman-teman itu yang paling penting, gitu kalau menurutku. Bener sih. Bener. Mungkin Kak Putri sebelum kita tutup yang sekarang nih, ada pesan nggak sih buat teman-teman yang ada di SCBD, yang ada di Ini
kalau pesan kayak nggak ada sih, tapi kalian jujur kalian keren, kayak menciptakan sesuatu yang Iya, unik dan baru gitu. Mungkin beberapa orang dulu malu kali ya, atau Iya. nggak berani gitu. untuk show off gitu, masih malu-malu. Apalagi Believe in Indonesia gitu, banyak juga orang yang kayak ngapain sih kamu tuh pakai bajunya kayak gitu, itu bajunya gini-gini, yang ngejudge gitu. Cuman kan Agak sering digituin kayaknya. Iya. Oh enggak. berarti kamu tuh pakai baju kayak gitu, ganti ini tuh, ganti gini, ke pantai gini. Intinya adalah kalian keren sih, berani coba-coba dalam berpakaian gitu ya. Tapi yang penting itu tadi, jaga sikap, jaga kebersihannya, terus jaga, karena ini ruang publik ya, bukan punya kalian Bukan ranah doang. privat ya, bukan ranah privat, ini ruang publik ya. Gitu. Bukan punya kalian doang. Di sana tuh pasti ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada pekerja lainnya gitu kan. Intinya kalian ya udah gitu aja sih palingan. Jaga kebersihan, jaga sikapnya. Gitu. Udah sih aja. Oke. Kayaknya cukup sekian. Thank you banget nih Kak Putri buat waktunya. Semoga kuliahnya lancar terus. Amin. Semoga yang bisa kita ambil dari teman-teman, mungkin teman-teman Citayam atau SCBD ini sikap beraninya ya untuk mengekspresikan diri. Iya. Oke. Karena nggak gampang loh nge-ekspresiin diri Betul di ruang publik kayak gitu ya. karena pasti ada aja ya orang yang julid, miris. Kenapa zaman sekarang anaknya kayak gini ya, miris. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang kita ingin suarain opini, kita ngesuarain tentang politik atau apapun itulah, kita nge-share tentang menurutnya kita, opininya kita gitu ya. Kamu tuh masih sekolah, masih ingusan aja. Kamu tuh masih kuliah, masih ingusan aja. Pasti kan ada ya orang kayak gitu. Itu udah deh, daripada gini, kamu tuh nggak tahu dunia kerja kayak gimana. Kamu tuh nggak tahu dunia kuliah tuh kayak gimana. Ya emang kita nggak tahu. Agak curhat ini sepertinya kamu. Ini sebenarnya kita nggak tahu, kita juga nggak tahu kayak dunia kerja gimana, dunia kuliah gimana gitu kan. Tapi ya Betul. kayak gitu. Jadi kita sebagai Gen Z itu kita sebenarnya serba salah. Jadi kalau misalnya kalian nih bocah-bocah Citayam gitu, menurut aku kalian keren karena kalian bisa ngekspresiin diri kalian dengan cara yang berbeda gitu. Tapi tadi apa pesannya? Tetap jaga kebersihan, jaga sikap. Jangan lupa sekolah. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Max Kisana. Bye.